Kemudian, selain darah, yang keluar dari kemaluan perempuan ada yang dinamakan dengan rutubatul farji atau cairan kewanitaan. Apa cairan kewanitaan ini? Wahia ma'un abiyadu, cairan yang berwarna putih. Mutaraddidun bainal madhi wal araq, yang mana cairan ini masih diragukan apakah ini dihukumi madhi, apakah ini dihukumi keringat. Apa madhi itu? Madhi itu adalah cairan putih yang keluar dari kemaluan perempuan disebabkan karena syahwat. Itu namanya madhi. Wa yutasa'alu anha hal hiya tahiratun am najisatun. Kemudian cairan putih ini apakah dihukumi suci, apakah dihukumi najis? Wahal khurujuha yanqudu al-wudu'a amla. Dan apakah cairan keputihan ini dihukumi membatalkan wudhu atau tidak? Maka jawabannya ada 3. Yang pertama, annaha in kharajat minaz zahiri falaisat binajisatin wala tanqudu al-wudu'a. Jika keputihan ini keluar dari kemaluan perempuan bagian luar, falaisat binajisatin, maka itu tidak dihukumi najis, wala tanqudu al-wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wa in kharajat minal batini naqadat al-wudu'a. Tapi jika cairan keputihan ini keluarnya dari kemaluan perempuan bagian dalam, maka itu dihukumi najis dan bisa membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, wa in syukka fiha hal hiya minal zahiri au minal batini fala naqda wala najasata. Tapi jika cairan keputihan ini diragukan, apakah keluarnya dari kemaluan bagian dalam, apakah keluarnya itu dari kemaluan bagian luar, maka fala naqda wala najasata. Maka keputihan ini tidak membatalkan wudhu dan tidak dihukumi najis. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan kemaluan bagian luar dan kemaluan bagian dalam? Wazahiru huwa alladhi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja'i. Kemaluan bagian luar itu adalah perkara yang wajib dibasuh ketika kita mandi wajib atau ketika kita beristinja. Wal batinu bi khilafihi. Adapun kemaluan bagian dalam itu adalah sesuatu yang tidak wajib dibasuh ketika melakukan mandi wajib atau istinja. Wad dalilu ala ma taqaddama. Adapun dalil atas perkara yang telah disebutkan tadi, annal madhiya najisun. Sesungguhnya air madhi itu dihukumi najis. Wa yanqudu al-wudu'a bil ittifaqi. Dan bisa membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa wasfuhu annahu minal batin. Dan sesungguhnya air madhi itu keluar dari kemaluan perempuan bagian dalam. Fa'idha kanat ar-rutubatu minal batini fahiya kalmadhi. Maka jika ada cairan keputihan yang keluar dari kemaluan perempuan bagian dalam, maka itu dihukumi seperti air madhi. Wa in kanat minaz zahiri faqad ashbahat al-araq. Adapun jika keputihan itu keluar dari kemaluan bagian luar, maka itu dihukumi seperti keringat. Wal araqu tahirun, sedangkan keringat itu dihukumi suci. Wala yanqudu al-wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syakki fa innal yaqina la yuzalu bisyakki. Adapun jika dalam keadaan ragu apakah cairan ini keluar dari bagian luar, apakah keluar dari kemaluan bagian dalam, maka dalam hal ini berlaku kaidah fa innal yaqina la yuzalu bisyakki. Karena sesungguhnya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab adanya keraguan. Li'annal asla at-taharatu, karena sesungguhnya hukum asal itu suci. Wal aslu adamun naqdi, dan hukum asal itu tidak membatalkan. Jadi selain darah, yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada yang dinamakan dengan air madhi nih. Apa air madhi itu? Balik lagi, cairan putih yang keluar disebabkan syahwat. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan air wadi. Apa air wadi itu? Yaitu cairan
yang keluar setelah kencing atau disebabkan mengangkat beban yang berat. Kemudian yang ketiga ada air baul atau air kencing. Kemudian yang keempat ada air mani. Jadi selain darah yang tiga yang telah kita bahas, ada juga cairan yang empat ini yang keluar dari kemaluan. Wallahu a'lam bishawab.